Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi teks editorial. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian. Kedua, tujuan, manfaat, fungsi, ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenisnya. Kita mulai dari pengertian teks editorial, yaitu sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang akan atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Itu pengertian daripada teks editorial. Yang selanjutnya, tujuan teks editorial. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama, bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar kita. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Kemudian, manfaat teks editorial. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Dan yang ketiga, mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Itu manfaat daripada teks editorial. Fungsi daripada teks editorial. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama, fungsi tajuk rencana umum. Menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Fungsi yang kedua, memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Kemudian fungsi yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Selanjutnya, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Sekarang, ciri-ciri teks editorial. Ciri-cirinya, yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Kemudian yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Kemudian yang keempat, untuk menarik pembaca agar dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Sekarang strukturnya, struktur daripada teks editorial. Ada tiga. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, argumen merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumen yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Kemudian struktur yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang.
pendapat atau merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi. Gunanya untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Ada beberapa kaidah kebahasaan di teks editorial. Yang pertama, adverbia, bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan konjungsi, itu kata hubung. Selanjutnya menggunakan verba material, yaitu menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kemudian verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Kemudian verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi. Kemudian jenis-jenisnya. Yang pertama, interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Jenis yang kedua, kontroversial editorial. Editorial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah explanatory editorial. Menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca.